어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Yeah, yeah, A. Pengertian pengasuhan anak. Secara etimologi, pengasuhan berasal dari kata asuh. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata asuh yang memiliki arti jaga, bimbing, dan pimpin. Dalam kata pengasuhan, menurut konfiks, imbuhan, pe dan an yang berfungsi untuk menyatakan suatu proses. Sedangkan anak secara umum dipahami sebagai keturunan ayah dan ibu dan memiliki arti manusia yang masih kecil. Maka secara bahasa, pengasuhan anak berarti proses menjaga, membimbing, dan memimpin manusia yang masih kecil. Definisi pengasuhan anak secara terminologi memiliki banyak arti. Secara umum, pengasuhan parenting disebutkan sebagai serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak yang mencakup apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau pengasuh agar anak mampu bertanggung jawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat, termasuk juga apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau pengasuh ketika anak menangis, marah, berbohong, dan tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Metode pengasuhan dalam Islam yaitu ada 6. Yang pertama, ada pendidikan dengan teladan. Orang tua ini diharapkan untuk menjadi tauladan yang baik untuk anak-anaknya, karena anak itu cenderung akan meniru apa yang ia lihat. Jadi, misalkan kita mendidik anak untuk sholat, maka kita juga harus memberikan contoh. Yang kedua, yaitu pendidikan dengan cinta dan kasih sayang. Islam menekankan pentingnya pendekatan kasih sayang dalam mendidik anak dengan memberikan cinta dan perhatian yang memadai. Jadi, mendidik anak itu jangan dengan kekerasan, jangan pula terlalu membebaskan anak. Yang ketiga, yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama menjadi fokus utama dalam pengasuhan anak dalam Islam, dengan tujuan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Yang keempat, disiplin. Jadi kita juga harus mengajarkan kedisiplinan terhadap anak. Misalkan, contohnya ketika waktunya sholat, ya kita harus mengajarkan ke anak bahwa itu adalah waktunya sholat. Yang kelima, yaitu pendidikan karakter. Orang tua dianjurkan untuk membentuk karakter yang baik pada anak-anak mereka, termasuk sifat-sifat kejujuran, kesabaran, dan rasa tanggung jawab. Karena anak ketika usia dini itu harus mulai diarahkan karakternya, dibentuk karakternya, karakter kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawabnya. Yang keenam, yaitu konsultasi dan dialog. Jadi orang tua ini dianjurkan untuk melibatkan anak dalam mengambil keputusan dengan cara berdialog dan berdiskusi dengan anak. Hubungan antara pengasuhan dan kepaudan. Peran guru sebagai pengasuh. Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik akademik, tetapi juga sebagai figur pengasuh yang memainkan peran penting dalam membentuk karakter, nilai, dan perilaku siswa. Jadi, guru ini berperan sangat penting sebagai pengasuh di sekolah, bukan hanya mendidik di bidang akademik saja, tapi pembentukan karakter juga. Yang kedua, yaitu kerjasama orang tua dan guru.
Kolaborasi yang baik antara orang tua dengan guru sangat penting dan mendukung perkembangan anak secara holistik, termasuk dalam aspek akademik, sosial, dan emosional. Harus ada komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua. Yang ketiga, pendukung kesejahteraan anak. Guru dapat berperan sebagai pendukung kesejahteraan anak dengan memberikan perhatian dan dukungan yang diperlukan, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi guru juga berperan untuk sebagai motivator anak untuk mendukung perkembangan anak. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan profesional. Pelatihan guru dalam bidang pengasuhan juga penting untuk memperkuat keterampilan mereka dalam mendukung perkembangan holistik siswa. Jadi guru juga harus ada pelatihan agar kita sebagai guru juga tidak stuck di situ saja. Kita tahu tentang perkembangan anak lebih mendalam. Yang kelima, pengasuhan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Integrasi konsep pengasuhan dalam kurikulum pendidikan dapat membantu guru memahami dan mengimplementasikan praktek pengasuhan yang efektif. Jadi itu hubungan antara pengasuhan dengan kepaudan. Pengasuhan dalam kepaudan itu sangat penting karena anak usia dini itu waktunya untuk pembentukan karakter. Jadi kita sebagai guru itu harus terus belajar tentang pengasuhan anak. Semangat untuk para guru-guru PAUD. Poin D. Tantangan dalam mengimplementasikan konsep pengasuhan Islam dalam konteks profesi kepaudan dan solusinya. Yang pertama, keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang kedua, ketidakcocokan nilai dengan lingkungan sekuler. Yang ketiga, pemahaman yang kurang mendalam tentang konsep pengasuhan Islam. Yang keempat, tantangan komunikasi dengan orang tua. Yang kelima, konsistensi implementasi. Kesimpulan, dalam era pendidikan yang terus berkembang, penting bagi kita untuk memperhatikan peran penting dari dua aspek utama, fikih pengasuhan dan penguatan profesi kepaudan. Makalah ini telah membahas tentang konsep pengasuhan dalam Islam, yaitu meliputi prinsip-prinsip, metode, dan tantangan dalam mengimplementasikannya dalam konteks profesi kepaudan. Pengasuhan dalam Islam bukan hanya tentang memberikan pendidikan agama kepada anak-anak, tetapi juga tentang membentuk karakter, nilai-nilai, dan perilaku yang baik. Pentingnya pendekatan kasih sayang, pendidikan agama, dan kesejahteraan keluarga menjadi sorotan utama dalam memahami konsep ini. Selain itu, hubungan yang erat antara pengasuhan dan kepaudan juga dibahas. Kolaborasi antara orang tua dan guru, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum, dan konsistensi dalam implementasi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan bagi anak-anak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.